ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Terkait dengan ibadah di rumah, bagaimana hukum syariat tentang hal tersebut? Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa sudah saatnya kita ibadah di rumah, itu juga adalah hal yang bagus, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Karena di masa tersebarnya wabah yang bisa membahayakan orang lain, apabila seorang itu membawa wabah pada dirinya, maka tidak boleh dia menularkan atau menyebabkan wabah itu menimpa orang lain. Ya, karena itu di dalam syariat kita dimaklumi secara umum ada kaidah la darar wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Dan dari kaidah syariat pula ad-darar yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Dan juga dari kaidah syariat pula dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak bahaya-bahaya itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dan syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi asy-syajarah fala yaqrabanna masjidana." Siapa yang makan dari pohon ini, maksudnya dia makan dari bawang putih, maka kata Nabi jangan dia mendekati masjid kita ini. Jadi kalau makan bawang putih ini bukan penyakit, tapi dia bau yang bisa mengganggu orang yang berada di masjid, itu oleh Nabi SAW dilarang mendekati masjid. Bagaimana pula kalau orang tersebut membawa sebuah penyakit yang bisa membahayakan orang lain, maka ini lebih dilarang lagi. Ya, karena itu kaidah-kaidah syariat mempersaksikan akan kebenaran hal tersebut. Maka seorang muslim apabila dia sakit, jangan dia datang ke masjid kalau dia sakit. Karena di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuridul mumrid alal musih. Janganlah orang yang sedang sakit mendatangi orang yang sehat. Jangan orang yang sakit mendatangi orang yang sehat. Sebagaimana kalau seorang itu merasa khawatir, misalnya dia datang ke masjid atau ke tempat ibadah, dia khawatir bahaya untuk dirinya, maka dibolehkan dia sholat di rumahnya. Ya, ada keringanan di dalam hal tersebut. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, juga disebutkan oleh Al-Fakihani dalam Akhbar Makkah, bahwa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada seorang perempuan yang melakukan tawaf dan perempuan ini ditimpa penyakit kusta. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, wahai hamba perempuan Allah, tidakkah engkau salat di rumahmu, tidakkah engkau tawaf di rumahmu saja? Ya, atau tidakkah engkau berada di rumahmu saja, beribadah di rumahmu saja? Maka perempuan itu pun pulang beribadah hanya di rumahnya. Dia tidak melakukan ibadah umrohnya atau ibadah hajinya karena larangan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar ibn Khattab meninggal, maka dikatakan kepada perempuan ini, ya, orang yang melarangmu untuk beribadah di Ka'bah telah meninggal, silahkan engkau pergi. Kata perempuan ini, saya tidak akan bermaksiat kepadanya dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan dia mati. Iya. Dan ini dari fikih dan kelembutan hati manusia di masa itu. Dia tahu bahwa Umar bin Khattab itu seorang pemerintah sekaligus seorang alim, sahabat yang mulia, tidak mungkin melarangnya padahal ia merupakan maksiat. Karena itu dia tahu bahwa larangan itu sesuai dengan kaidah syariat pada tempatnya, maka dia ikuti hal tersebut. Ya, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, dan kita bersyukur kepada Allah atas segala keadaan walaupun di kondisi
ujian dan cobaan. Ya, semoga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah takdirkan di belakangnya terdapat kebaikan untuk semuanya. Wallahu ta'ala.